Sepanjang kalau ketika dilepaskan, ketika kita pipis, kita mengeluarkannya dengan tuntas, biasanya nggak ada masalah. Jadi keluar semua gitu. Keluar semua, jadi nggak usah terlalu khawatir juga, aduh gini. jadi ketakutan gitu kan. Enggak sih, masih oke selama fungsi pengosongan kandung kemihnya itu berjalan dengan baik, masih bisa ditolerir. Tapi ada indikatornya nggak sih dok, atau tanda-tandanya kalau kita udah terlalu sering nih buat nahan buang air kecil gitu, aduh kayaknya udah nggak bagus deh gitu, ada sinyal-sinyalnya nggak sih yang ditunjukkan sama tubuh kita? Dengan menahan buang air kecil, ada proses yang terganggu nggak dari yang tadi dokter Santi jelaskan? Nah, kalau misalnya kita menahan buang air kecil, otomatis urinnya itu akan berada di dalam situ lebih lama kan? Di dalam ginjalnya. Iya, jadi kemungkinan urin bakteri-bakteri yang ada di dalam situ berkembang biak juga lebih banyak. Banyak. Jadi punya kesempatan untuk berkembang lebih banyak. Tapi kalau dengan menahan buang air kecil itu, apakah dikeluarkannya jadi nggak maksimal? Artinya bisa jadi ada racun-racun yang mungkin tertinggal di ginjal karena mungkin ditahan terus. Sepanjang kalau ketika dilepaskan, ketika kita pipis, kita mengeluarkannya dengan tuntas, biasanya nggak ada masalah. Jadi keluar semua gitu. Keluar semua, jadi nggak usah terlalu khawatir juga, aduh gini. jadi ketakutan gitu kan. Enggak sih, masih oke selama fungsi pengosongan kandung kemihnya itu berjalan dengan baik, masih bisa ditolerir. Tapi ada indikatornya nggak sih dok, atau tanda-tandanya kalau kita udah terlalu sering nih buat nahan buang air kecil gitu, aduh kayaknya udah nggak bagus deh gitu, ada sinyal-sinyalnya nggak sih yang ditunjukkan sama tubuh kita? Sebenarnya badan kita tuh punya panggilan alam. Jadi kalau kita kebelet pipis, kita kepengen pipis kan ada rasanya ya. Makanya rasanya itu jangan ditumpulkan, sama kayak buang air besar. Buang air besar juga kan ada rasanya ya, kepengen, aduh nih kepengen pup, dan biasanya itu kepengennya itu pada jam-jam yang sama. Buang air kecil juga gitu, biasanya kepengennya itu pada jam-jam yang sama, karena biasanya kita makan, kita minum itu pada jam-jam yang sama kan. Sehingga kandung kemihnya terisinya itu juga pada jam-jam yang kurang lebih sama gitu. Jadi kalau panggilan alam sudah memanggil, segerakanlah. Jangan ditunda-tunda gitu, karena ditunda juga buat apa gitu kan. Disimpan-simpan juga buat apa. Benar ya, kecuali kalau ada hal-hal yang mendesak ya. Ya kalau mendesak sesekali boleh. Makanya kembali lagi disiasati dengan kita memperkirakan. Jadi kalau misalnya ini mau ketemu, mau rapat sama bos misalnya, kan kita udah tahu rapatnya kayaknya 1,5 jam nih. Berarti sebelum mulai rapat ya pipis dulu gitu. Biar setelah rapat langsung pipis gitu jadi ya. Jadi nanti bosnya lagi ngomel, aduh udah kebelet pipis gitu, mukanya udah. Jadi misalkan mau rapat katakanlah jam 4 sore, jangan jam 3 sore minum banyak gitu ya. Nanti malah pas ini dihitung-hitung gitu. Jadi mendekati agenda yang mau kita lakukan gitu simpelnya ya. Iya, disiasati dengan seperti itu. Dan juga jangan kalau udah tahu kita akses untuk berkemihnya itu agak sulit, coba batasi betul-betul minum-minuman yang berkafein, karena minuman berkafein itu meningkatkan frekuensi berkemih. Apa aja minuman selain yang berkafein dok yang punya pengaruh? Selain kopi. Teh itu coklat, juga bisa ya. Coklat, minuman berenergi yang di dalamnya ada kandungan kafeinnya. Beberapa jenis obat-obatan yang di dalamnya ada kafeinnya. Jadi buat sahabat Sonora, kalau minum obat-obatan itu biasakan baca isinya, walaupun isinya keriting banget gitu ya. Kan susah nih, apa nih asetil salisilat lalala apa sih gitu kan. Lihat aja ada tulisannya, biasanya kafein gitu. Kafein dalam bahasa Inggris, atau saya jarang sih menemukan kandungan yang bahasa Indonesia, biasanya pakai bahasa Inggris. Kalau alkohol itu pengaruh juga gak? Pengaruh alkohol juga meningkatkan frekuensi berkemih gitu. Jadi kalau mau minum alkohol ya dihitung ya, walaupun nggak boleh sih ya minum alkohol ya. Kalau udah keseringan buat nahan buang air kecil dok, apa risikonya? Jangka pendek dulu deh, penyakit yang bisa ditimbulkan jangka pendeknya ada nggak? Jangka pendeknya paling sering infeksi saluran kemih. Nah, jangka panjangnya kalau infeksi saluran kemihnya tidak diatasi, maka bakterinya yang tadinya ada di cuma bagian pipa yang dari
kandung kemih menuju keluar, bakterinya bisa naik sampai kandung kemih. Kalau masih tidak diterapi, tidak dibereskan, maka bakteri yang ada di kandung kemih itu bisa naik melalui pipa menuju ke arah ginjal. Jadi memang infeksinya bisa meluas gitu. Jadi tidak semata-mata infeksi yang cuma di bagian pipanya doang gitu. Jadi kalau ada infeksi saluran kemih diatasi itu tidak selalu harus dengan antibiotik gitu. Kalau ringan masih bisa dengan perubahan gaya hidup. Oh, ada ininya ya, ada level-levelnya berarti ya, infeksi saluran kemih itu.